Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kegiatan PJJ, mata pelajaran bahasa Indonesia, semuanya bisa mengikuti dengan baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan materi kita yang masih pada bab 2, yaitu menikmati cerita sejarah, yang pada pagi hari ini kita akan membahas bagian yang B, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, dan yang kedua, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan novel sejarah. Pada bagian berikut ini, kamu akan mempelajari kaidah kebahasaan novel sejarah. Sebelum saya membahas tentang materi ini, nanti pada saatnya akan kita pelajari pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ya, kita mulai dari kegiatan 1, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti diketahui bersama bahwa bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu pada bahasa yang digunakan masyarakat atau konvensional agar tetap dipahami oleh pembacanya. Penggunaan konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan atau style. Kebahasaan teks cerita atau novel sejarah ini tidak lepas juga dengan bahasa, karena bahasa adalah bahan dasar sebuah cerita sejarah. Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat. Menurut Tiu, di dalam sistem tanda itu terdapat atau tersedia perlengkapan konseptual yang sulit dihindari karena merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi antar anggota masyarakat. Namun di sisi lain, sistem bahasa juga memiliki sifat-sifat yang khas. Ini disampaikan oleh Tiu, yakni lincah, luas, longgar, malahan licin, licik, serta penuh dinamika sehingga membicarakan segala macam kemungkinan untuk pemanfaatan yang kreatif dan orisinal, termasuk dari segi konsep. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam teks novel sejarah identik dengan penggunaan bahasa konotatif dan emotif. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif dalam teks cerita novel sejarah sengaja diwujudkan pengarang melalui beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan. Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan novel sejarah. Ya, berikut ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, yang mana di dalam kaidah kebahasaan pada novel sejarah ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, atau kaidah kebahasaan pada novel sejarah yang pertama, yaitu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau atau peristiwa masa lalu. Kalimat ini menyatakan bahwa perbuatan atau peristiwa sudah dilakukan atau sudah pernah terjadi. Di dalam contoh kalimat bisa kita lihat atau kita kutip dari satu penggalan kalimat berikut ini. Contohnya, di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Gajah Mada benar-benar menunjukkan kepiawaiannya dalam mempersatukan Nusantara. Yang contoh yang lain bisa Anda lihat pada tayangan yang berikut ini.
Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi atau penghubung, kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau dikenal dengan temporal. Konjungsi temporal ini berfungsi untuk mengurutkan suatu keadaan atau suatu peristiwa secara kronologis. Tujuan penggunaan konjungsi temporal ini adalah agar kalimat yang dituangkan oleh pengarang mudah dipahami maksudnya. Contoh konjungsi dalam atau kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau temporal antara lain adalah kata sejenak, kemudian sejenak, sejak, setelah itu, sejak saat itu, kemudian, mula-mula, lalu, selanjutnya, suatu hari, telah, berlalu, dan lain-lain. Kalau dalam kalimat bisa kita lihat misalkan menggunakan kata setelah, kalimat yang menggunakan kata setelah. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Contoh yang lain bisa dilihat pada tayangan ini. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Misalkan kata seperti, karena, sebab, karena itu, oleh karena itu. Contoh dalam kalimat, misalkan Kerajaan Mataram pun menghormatinya karena di kerajaan Islam itu berperan pula seorang wali, yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Atau contoh yang lain, karena itu kedudukan sultan diserahkan kepada Pangeran Sebakingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Kaidah yang keempat yaitu banyak menggunakan fungsi keterangan tempat dan waktu. Hal ini terkait dengan cerita sejarah sebagai teks naratif yang selalu menghadirkan latar, penokohan, dan alur. Bisa kita lihat dalam contoh, misalkan kerajaan yang bercorak Islam pertama di Sulawesi berdiri di daerah Makassar. Ada dua kerajaan di sana, Kerajaan Gua dan Kerajaan Talu. Raja Gua bernama Daeng Manabia, ia bergelar Sultan Alauddin. Raja Talu bergelar Karaeng Matuaya, ia bergelar Sultan Abdullah. Pada abad ke-17, kedua raja tersebut sudah memeluk agama Islam. Nah, dari contoh ini bisa kita ketahui di mana latarnya, tokohnya, dan juga alurnya. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau dikenal dengan kata kerja material. Contohnya, Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 dan digantikan putranya Maulana Yusuf. Ia berhasil mengalahkan kerajaan Sunda yang masih menganut agama Hindu. Kemudian yang keenam, banyak menggunakan kata kerja menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kita kenal dengan kata kerja mental. Misalkan kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menyatakan, menganggap, dan lain-lain. Contoh di dalam kalimat atau penggalan kutipan yang berikut ini. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patik Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Ya, ini terlihat apa yang dirasakan oleh tokoh. Kemudian yang ketujuh, banyak menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat tuturan langsung dari tokoh atau pelaku. Ini ditandai dengan penggunaan tanda petik. Ya, bisa kita lihat di contoh ini. Dan kau anakku, tetaplah mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh. Hidup semakin sulit dan penuh tantangan. Seseorang harus memperkukuh dasar keimanan seseorang. Allah menguji hambanya yang ia cintai. Kata Adipati Arya Teja pada Raden Seca yang baru berusia 12 tahun. Berikutnya yang ke-8, yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Misalkan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Ini bisa dilihat dalam contoh kalimat, menurut Sang Patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Sah Badar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya.
Yang kedua, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candid Galih tentang masalah itu. Nah, ini kalimat tak langsung. Kemudian yang berikutnya ini ada banyak menggunakan kata-kata atau kosakata percakapan. Misalkan kata kau, aku, ya. Di dalam kalimat misalkan, dan kau anakku, tetaplah mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh. Hidup semakin sulit dan penuh tantangan. Ada juga di contoh yang kedua itu, ya ayahanda, saya dapat melihat para adipati tidak peduli dengan rakyat kecil, kata Raden Secah. Berikutnya menggunakan dialog. Hal ini ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda seperti kalimat langsung tadi, ditandai dengan tanda petik ganda. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Ini bisa kita lihat di dalam contoh kalimat yang berikut ini. Allah Dewata Batara, saut sang patih. Itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan. Paduka, bagaimana Bupati Jepara? Tewas enggan menyerah Paduka. Patra Gading mengangkat sembah. Sisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak, lebih dari 3.000 orang. Kaidah yang berikutnya yaitu menggunakan kata-kata sifat atau adjektif. Ini untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Adjektif atau kata sifat digunakan untuk memperkuat karakter tokoh. Selain itu, kata sifat berfungsi untuk menggambarkan suasana dan tempat terjadinya peristiwa. Saya berikan contoh, misalkan dalam satu kalimat, kemakmuran di desa nelayan itu tidak selamanya abadi, dan saatnya naik, atau ada saatnya naik, dan ada saatnya pula turun, bak gelombang pasang yang datang. Sudah 2 bulan terakhir angin kencang selalu melanda desa itu. Jika sudah demikian, tidak seorang pun nelayan pun berani mencari ikan menggunakan perahu. Bahkan dengan perahu motor pun tidak berani. Ya, contoh yang lain bisa dilihat pada tayangan yang berikut ini. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang ke-12 menggunakan kata ganti orang ketiga, baik jamak maupun tunggal. Kata ganti orang ketiga itu misalkan ia, dia, mereka. Kalau dalam kalimat seperti yang berikut ini. Selain ilmu agama, Raden Syahid lebih mendalami ilmu bela diri. Ia terkenal yang tangguh dan handal. Ia selalu teringat pesan Sunan Ampel untuk menolong orang miskin. Untuk itu ia mengembara ke pesisir utara Pulau Jawa hingga sampai di hutan Jatiwangi di daerah Lasem, Jawa Tengah. Kaidah yang ke-13 yaitu menggunakan kosakata daerah. Kosakata daerah ini untuk lebih meyakinkan makna yang terkandung dalam suatu narasi atau percakapan. Kosakata itu dianggap lebih mengena atau tepat dalam konteks kalimat untuk menyampaikan sebuah gagasan. Misalkan kosakata daerah ini kata gegayuhan, kumaha, nyanda, ngapurancang, dan lain-lain. Ya, itulah kaidah kebahasaan yang perlu saya sampaikan atau perlu dipahami. Dan untuk lebih memahami ini, Anda bisa membaca kembali kutipan sejarah Kemelut di Majapahit. Ini ada di dalam buku Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 36 sampai halaman 39. Kemudian analisislah kaidah kebahasaan novel tersebut dengan mengikuti tabel berikut ini. Kalau tadi saya jelaskan sampai 13 kaidah, kalian cukup mencari 7 kaidah saja. Yang pertama adalah kalimat bermakna lampau, diambil kutipannya, ya, 1 atau 2 kalimat, ya, lebih banyak juga lebih baik. Kemudian penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu, dicari kalimatnya, dipindah di sini. Penggunaan kata kerja material seperti yang saya jelaskan tadi, dicari kalimatnya. Kemudian penggunaan kalimat tidak langsung, penggunaan kata kerja mental, penggunaan dialog, dan penggunaan kata sifat. Ya, silakan dikerjakan, nanti ditulis di foto, kemudian nanti dikirim di classroom ini untuk kegiatan 1. Ya, sekarang kegiatan yang kedua yaitu menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah.
ada yang perlu kita pahami bersama ini di dalam cerita novel. Yang pertama, atau kata bermakna kias ini menjadi bagian dari ciri penggunaan bahasa dalam cerita atau novel sejarah. Selain kaidah bahasa seperti yang diuraikan tadi, kata bermakna kias dalam teks cerita atau novel sejarah digunakan pengarang atau penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya dan juga untuk memperindah cerita. Kata bermakna kias dalam teks cerita atau novel sejarah dapat berupa kata, dapat berupa ungkapan, bisa juga berupa peribahasa. Penggunaan kata, ungkapan atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Ya, sekilas akan saya jelaskan tentang kata kias dan ungkapan. Kata kias ini adalah kata yang bermakna kias, artinya bukan maknanya sebenarnya. Sedangkan makna ungkapan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kelompok kata atau gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Bisa juga makna ungkapan ini atau ungkapan ini bisa juga berupa makna kias. Nah, perhatian penggunaan kata kias dan ungkapan dalam kutipan teks cerita berikut ini. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Raja Padmi Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Ini ada satu ungkapan, yaitu terpukul hatinya. Artinya apa? Sangat sedih. Nanti kalian akan bisa menemukan berbagai macam ungkapan dan juga makna kias. Yang kedua, peribahasa. Nah, peribahasa menggunakan kata atau frase bermakna kias. Cerita atau novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Menurut KBBI, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu. Perhatikan, misalkan ada satu peribahasa, hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja, hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Nah, ini juga ada peribahasa gemah ripah loh jinawi kerta tata raja. Ini peribahasa dari bahasa daerah yang artinya adalah hidup makmur aman tentram. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh peribahasa, contoh-contoh ungkapan, atau mungkin kalian bisa mendownload di internet kamus ungkapan. Itu juga bisa digunakan untuk belajar. Demikian juga untuk peribahasa, banyak peribahasa yang bisa kalian cari di berbagai sumber. Nah, untuk memahami makna kias dan peribahasa sebagai latihan, bisa kalian jawab beberapa pertanyaan atau ungkapan yang ada dalam kalimat berikut ini. Nomor 1, iya atau benar Tholib Sungkar Ad-Jubaid adalah kucing hitam di waktu malam dalam burung merak di siang hari. Yang dicetak miringnya apa maksudnya? Dalam hati kecilnya bayangan sang adipati yang jelas memberanikan istrinya antara sebentar mengawang dan mengancam hendak merobek-robek hatinya. Ini ada kata merobek-robek hatinya. Apa maksudnya? Ini ungkapan. Bau kemenyan menyebar menyapa hidung siapapun tanpa kecuali. Ini juga ungkapan. Cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya dengan pandangan tidak berkedip dan isi dada yang mengumbak. Apa maksudnya ini? Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya, dan kekuasaan manakah yang lebih tinggi dibandingkan kekuasaan seorang raja? Silakan dipikirkan, dicari arti ungkapan ini di dalam bacaan ini atau di dalam kalimat ini. Demikian PJJ Bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa seperti minggu yang lalu difoto, dikumpulkan, dikirim atau diserahkan lewat Classroom. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.